Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan mencoba membahas beberapa koin lagi ya. Dan di sini ada sedikit yang menarik juga ya tentang berita-berita hoax juga. Nah, sebelum kita lanjut ke situ, kita lihat dulu kondisi pasar ya. Kalau tampaknya tidak ada masalah ya apa-apa ya, tapi ternyata sebelumnya beberapa jam yang lalu terjadi ada beberapa gejolak begitu. Nah, pertama kita lihat dulu untuk Bitcoin ya. Bitcoin sempat membuat sebuah keanehan ya, dan tiba-tiba terjadi pump, kemudian terjadi dump begitu. Dan itu hanya sebentar dan kembali ke harga normalnya begitu ya, seperti grafik yang kita lihat ini. Dia kembali lagi seperti normalnya dan terjadi kenaikan lagi. Seperti yang saya bilang kemarin juga kembali ya, bahwa area support terkuat Bitcoin itu ada di 640 ataupun di 630 juta, atau kalau di dolar ini ada di 43.000 dan di 44.000 begitu. Dan kenapa ya tiba-tiba tadi beberapa jam yang lalu ada pump dan kemudian ada dump begitu. Ini adalah pengaruh dari sebuah news yang cukup menipu sebenarnya ya, bisa dibilang hoax ya. Dan tadi saya dapatkan beritanya tentang Litecoin dan Walmart gitu. Jadi si Walmart ini menyatakan diri gitu ya, kalau dia bekerja sama dengan Litecoin secara majority gitu, secara kerjasama yang besar begitu ya. Namun ternyata berita itu palsu begitu. Bahkan si Litecoin sendiri ya, Twitternya Litecoin juga tidak tahu begitu. Walmart announce major partnership with Litecoin begitu. Si Litecoin itu juga tidak tahu. Bahkan ini sempat di screenshot juga ya, salah satu orang di akun Twitter. Dan ini sudah dihapus di akun Twitternya Litecoin gitu, karena ini fake gitu ya, dan membuat gejolak harga ya pada Litecoin pastinya begitu. Dan sempat juga ini serentak dengan waktunya baik Bitcoin tadi terjadi lonjakan juga, kemudian terjadi dump. Nah, hal-hal inilah sebenarnya yang saya bilang ya, yang saya sering maksud bahwa beginilah cara kerja big boy begitu, bahkan sampai berita hoax sekalipun. Jadi ini yang perlu kita perhatikan ya, dan perlu kita ingat juga kata-kata seperti Warren Buffett ya, bahwa tetaplah tenang ketika orang panik dan tetaplah kita panik kalau orang lagi tenang begitu. Jadi kita harus panik buy kalau orang lagi tenang begitu. Mungkin pada saat area sideways ya, dan kita harus tenang ketika orang panik. Jadi orang sibuk beli kita diam aja gitu, nggak usah ikutan. Karena efeknya seperti ini nih. Kita ikutan beli tadinya, bayangin aja kalau kita sudah nyangkut di sini, kemudian terjadi dump begitu. Saya yakin ini para trader cukup banyak yang kena ya, dan saya ucapkan turut berduka begitu. Jadi tetap semangat ya bagi para trader. Tapi untuk para investor ataupun holder ya, tentu ini sebuah kabar yang angin-angin saja begitu. Tetap tenang begitu. Saya yakin itu pasti seperti itulah cara berpikir para holder. Dan bagi para trader ya, mau bagaimana lagi, disitulah pentingnya stop loss ya. Itu yang sering saya ingatkan juga, dan memang ya pada standar untuk trading memang stop loss itu sangatlah penting begitu. Jadi ketika Anda membuat stop loss ya memang Anda selamat begitu, walaupun nyangkutnya cuma sebentar begitu ya, daripada dalam sekali Anda tidak pakai stop loss, Anda bisa nyangkut. Dan sangat lucu lah kalau seorang trader bisa nyangkut begitu ya. Kalau holder ya memang bersifat jangka panjang ya wajar-wajar aja kalau nyangkut begitu ya, karena dia akan melakukan averaging down. Nah, itulah untuk Litecoin ya, jadi perlu diwaspadain juga ya. Bahkan dari sebuah media ini juga sudah menyatakan warning ya, notice to disgrade ya. Jadi kalau di sini dia menyatakan diri ya kalau sudah melakukan kesalahan begitu ya. Harap diperhatikan bahwa jurnalis dan pembaca lainnya harus mengabaikan rilis berita Walmart mengumumkan kemitraan besar dengan Litecoin begitu, yang diterbitkan 13 September beberapa jam yang lalu ya. Kemudian ya terjadi gejolak begitu. Jadi kredibel untuk media globnewswire.com ini juga menjadi terganggu begitu ya, dan sangat disayangkan sekali, sehingga membuat sebuah trust yang menurun untuk media globnewswire.com ini begitu. Jadi ini memang dasarnya daripada penipuan sebenarnya, penipuan berita ataupun hoax ya. Globe Newswire menyalahkan pemalsuan Walmart Litecoin pada akun pengguna yang curang begitu. Ini dibantai sama media foxbusiness.com ya. Biasalah media juga perang ya. Jadi yang seperti yang saya bilang selalu ya, para cukong ataupun big boy juga selalu ada sisi sell dan sisi buy begitu, sisi dump dan sisi pump begitu. Jadi mereka itu berperang juga begitu. Dan ya kita
yang menjadi korbannya sebenarnya. Makanya kita harus tetap bijak begitu ya, baik para trader maupun investor begitu. Kapan untuk averaging down dan kapan untuk stop loss begitu untuk para trader begitu ya. Nah, itulah kondisi Litecoin dan itu memang mempengaruhi beberapa koin ya, tapi semua kembali normal lagi kepada Subway. Karena sebelumnya juga saya sudah bahas ya beberapa koin yang kemarin kita analisa juga rata-rata sudah MA cross begitu. Memang terjadi penurunan dan tiba-tiba dia terjadi pump begitu ya seperti Litecoin ini. Nah, inilah sebuah anomali ya pada sebuah grafik ya. Dan bisa dibilang memang itu adalah hoax begitu. Kalau memang pump itu dia akan terjadi sideways di daerah sini begitu. Kemudian akan turun. Nah, ini langsung naik kemudian turun langsung begitu. Itulah namanya hoax ya. Berita-berita yang dipaksakan. Kenapa itu keluar begitu? Karena dia masuk ke area kritikal seperti yang saya bilang kemarin. Jadi beberapa technical analysis bisa salah begitu ya. Dan banyak orang berkata akan sideways atau akan terjadi pantulan, ternyata dipaksa berita itu keluar begitu. Berita-berita yang buruk ya, bisa dibilang berita buruk walaupun ini seolah-olah kabarnya berita indah begitu ya tentang kerjasama Walmart dengan Litecoin begitu. Walaupun itu tampak hijau begitu ya, ternyata itu adalah jebakan begitu dan terjadi dump yang cukup membuat banyak korban sebenarnya, khususnya para trader dan trader future pastinya ya. Dan ya turut berduka saya bilang ya, jangan berkecil hati, tetap semangat saja begitu. Nah, memang itulah resikonya untuk tidak menggunakan stop loss, karena menggunakan stop loss pun memang rugi, tapi kerugian Anda tidak separah begitu, separah sampai margin call. Itulah kondisi-kondisi berita kadang ya yang membuat sebuah gejolak-gejolak ya, dan tentu saja ini menguntungkan salah satu pihak saja begitu ya yang melakukan ini, yang melakukan berita palsu itu. Mungkin saja ini adalah hacker ya. Hacker sudah bingung nih bagaimana cara nge-hacker begitu ya. Bagaimana cara menembus kripto begitu ya, dan mereka tidak mampu, akhirnya mereka mengambil sisi lain begitu ya dengan cara membuat berita hoax ya, itu menurut pandangan saya. Nah, itulah sekilas ya untuk Litecoin dan berita tentang Walmart dan kerjasama palsunya dengan Litecoin gitu. Nah, semoga kita dapat bijaksana ya dalam menghadapi sebuah pasar ya. Jadi ketika kita lihat pasar itu terjadi kenaikan yang tidak wajar sekali, kita harus tenang dulu gitu, jangan langsung ikutan panik buying gitu ya, ataupun kena FOMO lah kasarnya gitu. Nah, jadi tetap santai saja begitu ya, jangan terlalu terlalu terpengaruh. Dan saya yakin para holder kita di Indonesia, saya yakin pasti selamat lah, nggak akan pada kena, namanya juga holder ya. Itulah sekilas untuk Litecoin, dan sedikit kita lihat lagi tentang Polkadot ya. Polkadot memang lagi bagus ya beritanya. Karena ada yang bertanya juga kemarin, kan saya juga belum bahas ya tentang Polkadot, kenapa mungkin bisa naik begini, banyak orang bertanya ya. Karena dia memasuki roadmap dia yang di kuartal ketiga begitu, dan kita lihat situs resminya dia, kuartal ketiga Polkadot integration begitu, seperti biasa ya, mainnet dan segala macam, dan Polkasity trading marketplace juga ya. Polkasity ini adalah salah satu NFT dari jaringan Polkadot juga, yang bisa dibilang ya dia akan menunjukkan taringnya juga di dunia NFT begitu ya. Kemudian ada referral platform release gitu. Jadi ya ada affiliate gitu ya untuk nge-referral gitu ya, untuk mendapatkan semangat untuk memarketingkan Polkadot ini sendiri begitu, baik itu marketplace-nya ataupun untuk profit sharing release-nya begitu. Nah, itulah makanya kenapa Polkadot ini agak melonjak begitu ya, dan itu bisa menjadi pertimbangan buat Anda. Apakah harus masuk begitu ya? Menurut saya kalau sudah naik begini ya Anda harus ya hati-hati dulu begitu ya. Dan kalau saya lihat di sini ya, tampaknya kalau untuk jangka pendek sih bisa aja begitu. Walaupun harganya sekarang berada di 37 ya, $37. Tapi saran saya kalau Anda mau masuk sekali begitu ya, lebih baik tunggu turun saja ya, berada di area $34 ataupun berada di area $33 ya. Kemudian Anda boleh masuk untuk buy begitu. Tapi ya tetap kembali kepada Anda, dan ini cukup beresiko ya karena sudah terjadi kenaikan begitu. Selama ini saya sangat jarang sekali ya bahas Polkadot ya, karena saya tahu Polkadot memang sudah sangat bagus sekali. Jadi tidak ada yang mau dibahas sepertinya, karena walaupun terjadi penurunan pada waktu itu ya, ini kan karena pengaruh daripada Bitcoin ya, itu sebenarnya Anda sudah tahu ya bagaimana alam Anda bekerja begitu untuk averaging down bagi para holder begitu. Kalau untuk trading ya memang harus lebih mendalam lagi ya untuk menentukan S1, S2, R1, R2 begitu, untuk menentukan posisi buy dan langsung mengambil take profit. Itu untuk tradernya. Nah, itulah untuk Polkadot ya. Semoga Anda bisa pahami ya kondisi seperti ini, kenapa terjadi seperti ini ya, karena ada integrasi Polkadot ini begitu ya. Jadi ya inilah penyebabnya untuk terjadi kenaikan.
Mungkin tapi kalau Anda mau main copet-copet ya silakan ya. Resiko juga agak tinggi sebenarnya, tapi untuk target-target 2% atau 5% boleh-boleh saja sih sebenarnya ya. Nah, itulah untuk Polkadot, semoga dapat menjadi pertimbangan buat Anda ya. Dan kita lanjut lagi tentang Shiba Inu ya, karena ini banyak juga ini bertanya Shiba Inu, kok jadi tidur begini Shiba Inu begitu ya. Shiba Inu pernah saya bahas juga ya. Shiba Inu kan ini sifatnya kan lebih ke main santai ya. Jadi banyak orang yang masuk ke Shiba Inu berharap seperti Dogecoin tahun 2017 dan meledak di tahun 2021. Jadi kita harus juga berpikir seperti itu begitu. Misalnya kita beli di harga 0,1 rupiah begitu ya. Tapi kenapa sekarang 0,9 rupiah apa segala macam gitu. Ini kan prinsipnya santai begitu ya. Jadi kita harus berpikir juga seperti kita membeli Dogecoin dulu begitu. Jadi ya biarin aja begitu. Beli udah lupain aja. Kalau mau Anda tambah-tambah sedikit ya Anda bisa lihat kalau terjadi penurunan beli lagi aja. Nah, ini sifatnya memang investasi juga ya, holder untuk khususnya begitu. Ya terjadi penurunan, averaging down lagi, dan lupakan saja. Dan nggak akan bisa lah kita analisa kalau grafiknya seperti ini ya, dan belum bisa dipastikan historinya bagaimana, dan untuk menentukan support dan resisten areanya juga sangatlah sulit sekali begitu. Dan kalaupun bisa itu hanyalah mengada-ngada jatuhnya begitu ya. Dan tentu saja santai sajalah menghadapi untuk Shiba Inu. Anda tunggu-tunggu aja lah beberapa tahun ke depan begitu ya untuk Shiba Inu. Dan itu juga belum tentu pasti begitu, karena ini lebih ke arah spekulan ya, investasi spekulasi begitu. Sama seperti Dogecoin pada waktu itu juga ya, siapa yang menyangka begitu Dogecoin bisa sampai sekarang harganya agak tinggi ya, bisa dibilang kalau dibandingkan dengan harga tahun 2017 yang hanya 40 rupiah begitu. Dan sekarang sudah ada 3.000 atau 4.000 ya hari. Dan itu mungkin saja bisa terjadi kepada Shiba Inu, tapi belum tentu juga begitu. Jadi tidak ada kepastian ya. Jadi itu harus Anda maklumi begitu kondisi untuk Shiba Inu ini. Jadi bagi Anda para holder Shiba Inu ya udah lupakan aja begitu. Anda beli, lupakan begitu aja, nggak usah dilihat-lihat grafiknya. Karena Anda kalau kita lihat juga seperti ini apa yang mau dilihat begitu. Paling kita melihat harganya aja begitu kalau untuk Shiba Inu. Itulah sekilas untuk Shiba Inu ya, walaupun memang Shiba Inu ini agak terpengaruh sedikit dengan Dogecoin, dan kita tahu juga ya Elon Musk juga baru-baru saja memposting tentang anjing lagi ya, koin-koin Doge begini ya. Floki has arrived gitu ya, saya cek juga di Twitternya memang benar-benar ya, dia juga ngeposting begitu tanggal 13 September kemarin. Dan ya kita tidak tahu apa maksudnya, apakah memang mau rencana mau ngepam gitu, tapi tampaknya kita lihat harganya juga tidak ada pergerakan apa-apa begitu. Tampaknya sudah apatis kali ya. Ya itulah kondisi market sekarang ini, dan ya kita tunggu sajalah kalau untuk koin-koin Shiba Inu dan Dogecoin begitu ya. Jangan terlalu berharap banyak juga, lupakan saja begitu. Makanya jangan fokus di koin-koin seperti itu gitu. Itu lebih ke arah-arah santai saja. Kita lebih baik fokus ke area-area 10 besar begitu ya. Ya memang Dogecoin sudah masuk di 10 besar, tapi sekarang udah agak turun ya sampai ke ranking 9. Dan anggap saja santai begitu. Tapi kayaknya Dogecoin sudah cuan lah ya pastinya. Karena kan belinya di tahun 2017 ya. Kalau saya sih tahun 2017 saya beli di harga 40 rupiah. Dan sampai sekarang juga masih saya hold begitu. Kemarin saya jual sedikit-sedikit saja untuk kebutuhan-kebutuhan lain lah untuk saya gunakan begitu. Dan sempat kan saya buat juga untuk giveaway ya untuk Dogecoin. Dan sekarang masih ada, tetap saya hold juga begitu. Dan koin-koin seperti ini saya santai saja sih kebanyakannya begitu ya. Bahkan termasuk XRP juga saya masih hold terus. Jadi bagi Anda juga nggak perlu khawatir juga ya terhadap koin-koin yang Anda pegang yang sudah bertahun-tahun. Nah makanya banyak hal yang bisa kita cari ya keuangan begitu ya. Karena hold ini kan tidak menghasilkan uang ya, tapi dia menunggu kapitalisasinya yang naik begitu. Ya coba Anda boleh main trading juga gitu ya, ataupun staking saja begitu. Kalau Anda punya uang sekarang juga yang lebih, Anda boleh ikutan staking ataupun beberapa fitur yang ada di Binance. Anda boleh daftar, ada link pendaftaran di bawah ya untuk Binance, untuk mendapatkan keuntungan yang menarik dari link pendaftaran itu begitu. Itulah sekilas yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Kalau kita lihat kondisi market sekarang, tidak perlu khawatir, biasa-biasa saja sebenarnya saya bilang ya, tidak ada yang perlu ditakutkan begitu ya. Karena walaupun terjadi anomali ya tadi sebentar beberapa jam yang lalu, yang perlu Anda ingat yang seperti yang saya bilang kemarin, bahwa ya support terkuat Bitcoin saat ini berada di 630 dan 640 juta gitu. Jadi ketika masuk ke area itu, Anda perhatikan koin-koin lain begitu ya, Anda bisa masuk aja, langsung beli aja begitu koin-koin kesayangan Anda pastinya ya, yang sudah tentunya Anda analisa sendiri begitu. Jadi ya bersabar saja begitu ya.
Kalau Anda bertanya lagi bagaimana koin-koin lain Bang, kemarin beberapa koin sudah saya bahas ya, Anda silahkan tonton lagi kembali. Inilah sekilas yang saya sampaikan, jangan lupa like, komen, share untuk mendapatkan informasi selanjutnya ya. Dan di akhir kata saya ucapkan salam profit.